Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah mulai perkuliahan ya di minggu pertama, pertemuan pertama. Nah, nanti di pertemuan pertama ini akan saya bahas beberapa poin ya. Yang akan saya bahas yang pertama dulu itu adalah nanti materi. Nah, sebelum pembahasan materi, perkenalkan dulu nama saya Ibu Suminten ya. Jadi nanti tolong yang bagi kelas-kelas yang mata kuliah metode penelitian dengan pengampus saya, tolong nanti jika belum membuat grup WhatsApp, silahkan dibuat grup WhatsApp ya. Jadi nanti grup WhatsApp tersebut adalah nanti salah satu media yang akan saya gunakan untuk eh, menyampaikan informasi mengenai perkuliahan yang akan saya lakukan di pertemuan berikutnya. Jadi seluruh info yang saya infokan nanti akan saya share di WhatsApp grup tersebut. Jadi silakan bagi kelas-kelas ya yang memang belum membuat grup, silahkan dibuat grupnya dan nanti saya di admit. Seperti itu. Oke. Untuk pertemuan pertama, saya bahas materi dulu ya mengenai apa namanya dasar-dasar metode penelitian. Nah, untuk mata kuliah sebelum ke materi, saya tambahkan sedikit ya. Untuk mata kuliah metode penelitian ini adalah sifatnya KBK. Karena sifatnya KBK, kalian ini kan sudah di semester 4 ya. Pasti tahu dan paham bahwa mata kuliah KBK ini nanti untuk ujian UAS-nya adalah berupa presentasi proyek. Seperti itu. Jadi nanti eh, insya Allah di pertemuan mendatang ya, atau mungkin saya buatkan video tutorialnya ya mengenai eh, prosedur untuk pembuatan tugas proyek presentasi yang nanti akan kalian lakukan pada pertemuan 9 sampai pertemuan 14 maksimal minimal 14 ya, maksimalnya nanti mungkin 15 seperti itu. Jadi nanti disesuaikan dengan kondisinya saja. Nah, itu jadi nanti kalian buat kelompok ya. Jadi satu kelas nanti dibuat kelompok. Jadi satu kelompok di sini nanti maksimalnya adalah jika dalam satu kelas itu jumlah mahasiswanya 30 ke atas, jadi nanti satu kelompok terdiri dari 4 mahasiswa. Tapi kalau misalnya satu kelas hanya terdiri dari 10 orang ataupun 20 orang, jadi nanti satu kelompok terdiri dari 2 orang saja. Itu ya, bisa dipahami ya untuk pembuatan kelompoknya. Oke, saya langsung ke materi saja untuk pertemuan pertama, yaitu mengenai dasar-dasar penelitian dan metode penelitian. Nah, di sini dasar-dasarnya ya. Jadi di sini yang perlu kalian pelajari adalah paham mengenai dasar-dasar dari apa itu penelitian, kemudian metode penelitian yang digunakan. Nah, untuk yang pertama di sini apa sih sebenarnya penelitian itu? Penelitian itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti, dalam hal ini kalian ya sebagai mahasiswa untuk meneliti sebuah sistem. Nah, sistem ini nanti banyak ada mungkin sistem penjualan, kemudian sistem penggajian, kemudian sistem peminjaman buku, kemudian sistem rental mobil, kemudian sistem pakar, ataupun sistem-sistem yang lainnya. Dalam penelitian tersebut, ya tentunya kalian sebagai peneliti di sini nanti mengambil data-data yang diperlukan untuk eh, membuat sebuah laporan. Laporannya apa? Dalam hal ini ya karena ini mata kuliah metode penelitian tadi sudah saya sampaikan di awal.
bahwa nanti kalian akan mempresentasikan sebuah tugas project ya. Nah, di sini tentunya laporannya adalah berupa makalah yang kemudian nanti kalian presentasikan di pertemuan 9 sampai 14. Nah, selain berupa bentuk makalah, di sini nanti kalian adalah karena tadi apa namanya sistem ya judulnya ya pokok bahasanya ya berarti di sini nanti kalian merancang atau membuat sebuah project. Nah, jadi boleh minimal merancang, maksimalnya kalian membuat sebuah program seperti itu. Oke, itu ya mengenai penelitian. Terus kemudian apa itu metode? Nah, metode ini cara yang digunakan untuk melakukan penelitian. Nah, caranya ini bisa dilakukan, bisa namanya mau mengumpulkan data ya. Caranya pakai apa? Oh, caranya yang pertama bisa observasi atau pengamatan secara langsung ya. Kemudian yang kedua bisa wawancara. Kemudian yang ketiga bisa studi pustaka atau studi literatur. Namanya studi pustaka atau studi literatur di sini berarti kalian nanti eh, akan meneliti ya atau akan membuat eh, mengambil sebuah referensi dari buku-buku, kemudian dari jurnal, dari karya ilmiah seperti disertasi, tesis, skripsi, TA, atau kemudian dari artikel ilmiah atau mungkin dari surat kabar. Nah, itu studi literatur. Jadi kalian meneliti, mendapatkan data-data dari itu tadi sumbernya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, itu ya mengenai apa itu penelitian, kemudian eh, metode atau cara yang digunakan untuk eh, penelitian. Nah, penelitian ini tentunya kan mengambil eh, endingnya adalah mengambil data ya. Ya, jadi di sini bagaimana cara kalian mengambil data? Ya, itu tadi sudah saya sebutkan. Ada beberapa cara. Nah, selain cara yang sudah saya sebutkan tadi, bisa juga ditambahkan ya. Misalnya dengan pembuatan kuesioner. Jadi memberikan kuesioner kepada responden. Jadi di sini nanti dengan cara memberikan kuesioner, jadi kalian tahu eh, apa yang diinginkan, apa yang diketahui dari responden seperti itu. Oke, selanjutnya mengenai tujuan dari eh, pembelajaran metode penelitian ini ya. Yang pertama di sini tujuan utamanya adalah tentu saja adalah supaya mahasiswa dapat memahami tentang metodologi penelitian. Kemudian kalau sudah mengetahui metodologi penelitian tadi ya cara-cara melakukan penelitian. Kemudian di sini diharapkan dapat menerapkannya dalam penulisan laporan ilmiah. Nah, tadi yang pertama sudah saya sejelaskan ya. Laporan ilmiah tadi berupa tadi untuk tugas UAS nanti ya. Terus kemudian selain tugas UAS, ini bisa nanti kalian implementasikan di semester 7 ya. Kalau kalian program S1, berarti nanti PKL. Jadi untuk PKL nanti di semester 7 nanti kan ada laporannya. Nah, bisa diimplementasikan di situ. Kemudian tugas akhir kalau bagi kalian yang mengambil program D3 ataupun skripsi nanti di semester 8. Nah, jadi nanti bisa diimplementasikan untuk pembuatan laporan PKL, TA, ataupun skripsi. Sesuai dengan outline masing-masing program studi atau jurusan yang telah ditetapkan oleh UPSI. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini eh, poin-poin ya, poin-poin dari apa yang akan saya sampaikan nanti, baik hari ini maupun pertemuan mendatang. Oke, untuk pertemuan 1 sampai dengan 6, nah ini disampaikan, ini isinya mengenai materi, pembahasan materi, bisa dengan ceramah, diskusi maupun nanti pemberian latihan soal maupun tugas ya. Nah, itu nanti akan saya berikan.
Nah, jadi nanti sifatnya materi ya. Jadi materinya itu hanya pertemuan 1 sampai 6 yang akan kalian gunakan untuk bahan UTS. Kemudian selanjutnya poin kedua, pada pertemuan 9 dan 14 nanti dilakukan presentasi. Nah, jadi nanti saya harapkan pada pertemuan 9 ya, itu kalian sudah ada yang selesai atau merampungkan tugas makalahnya ya untuk dipresentasikan. Ya minimal 2 kelompok ya atau 3 kelompok sudah presentasi di pertemuan 9. Jadi nanti setiap pertemuannya nanti menampilkan beberapa kelompok ya, tergantung dari jumlah tadi mahasiswanya. Kalau misalnya jumlahnya 30 ke atas atau 10 sampai dengan 20 ke atas tadi sudah saya sampaikan. Kemudian di sini nanti dosen menentukan yang akan presentasi dari kelompok tersebut. Terus kemudian poin keempat, kelompok lain yang tidak mempresentasikan, makalahnya harus membuat resume atau kesimpulan atau ringkasan ya. Resume ini bisa ringkasan atau kesimpulan dari kelompok lain yang sedang presentasi. Kemudian poin kelima, di sini kelompok yang dibentuk mewakili seluruh mata kuliah yang ada di semester 4. Artinya nanti mahasiswa tidak perlu membentuk kelompok yang berbeda-beda pada mata kuliah yang ada di semester 4. Nah, di sini fleksibel ya. Boleh silakan buat sama kelompoknya ataupun berbeda. Tapi dengan ketentuan saya tadi, kalau jumlah 30 ke atas berarti maksimal satu kelompok 4 mahasiswa. Tapi kalau 10 sampai 20 mahasiswa berarti satu kelompok ada 2 orang. Itu ya yang perlu digarisbawahi. Kemudian pembentukan kelompok sudah harus dipastikan dan dikumpulkan datanya ke dosen maksimal pada pertemuan 2. Ya, saya tunggu nanti minggu depan ya di pertemuan 2. Jadi data kelompoknya sudah harus diserahkan ke saya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi untuk pembentukan kelompok saya lewati karena sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Nah, selanjutnya langsung ke materi. Nah, apa itu penelitian? Tadi sudah saya berikan gambaran sedikit mengenai apa itu penelitian. Oke, penelitian di sini secara lengkap ya, menurut Nasir, di sini merupakan pencarian atas sesuatu yang sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Itu menurut Nazir. Kemudian kalau menurut Yusuf, ini disempurnakan lagi. Jadi penelitian itu adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan logis dengan mengendalikan atau tanpa mengendalikan berbagai aspek atau variabel yang terdapat dalam sebuah fenomena, kejadian, maupun fakta yang diteliti untuk kemudian dapat menjawab pertanyaan atau masalah yang diselidiki. Kesimpulannya apa dari dua pengertian ini? Kesimpulannya di sini adalah kalian sebagai mahasiswa nanti ketika mau melakukan penelitian, di sini harus mempunyai masalah dulu. Jangan melakukan penelitian itu mencari masalah, itu tidak benar. Jadi di sini kalian mempunyai masalah apa yang ingin dipecahkan. Nah, karena mempunyai masalah yang ingin dipecahkan ini, nah kalian akan meneliti masalah tersebut untuk dicarikan solusinya, untuk dipecahkan. Penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya harus dibuatkan sistem apa? Nah, ini yang dimaksud penelitian secara garis besar ya. Di sini intinya, kalian penelitian itu harus tahu untuk apa kalian melakukan penelitian. Oh, aku punya masalah yang harus dipecahkan. Makanya aku butuh data yang digunakan untuk memecahkan masalah tadi. Nah, itu ya garis besar dari penelitian. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah menurut Nasir, masih menurut Nasir, di sini untuk mengubah kesimpulan-kesimpulan yang telah diterima
ataupun mengubah dalil-dalil dengan adanya aplikasi baru dari dalil-dalil tersebut. Kemudian kalau menurut Yusuf di sini tujuannya adalah menjawab pertanyaan atau masalah yang diselidiki dengan proses penelitian secara sistematis, objektif, dan secara logis seperti itu. Nah, ini tujuan penelitian ya. Intinya di sini tentunya yang namanya melakukan penelitian ya untuk memecahkan masalah seperti itu. Nah, selanjutnya proses penelitian ya. Nah, jadi proses penelitian itu apa? Jadi proses ini berarti berlangsungnya aktivitas penelitian. Apa ini pengertiannya? Seluruh rangkaian kegiatan atau tindakan apa saja yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian. Nah, ini dinamakan proses penelitian. Nah, menurut Swajana ya, di sini proses penelitian terdiri dari mengidentifikasi pertanyaan penelitian. Jadi sebelum kalian melakukan penelitian itu siapkan dulu pertanyaan-pertanyaan atau kira-kira data apa saja yang nanti akan dibutuhkan. Ya, pertanyaan ini nanti ditujukan kepada siapa? Kepada tentunya responden, narasumber. Narasumbernya siapa? Nah, ini yang nanti akan kalian sampaikan. Akan kalian ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat sebelum melakukan penelitian. Jadi nanti objeknya mana? Misalnya perusahaan A yang akan diteliti. Perusahaan A. Jadi nanti siapa narasumbernya? Misalnya manajer dan staf karyawan pendukungnya di divisi tersebut. Nah, itu yang nanti yang akan kalian tuju, kemudian kalian nanti melakukan wawancara, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang kedua, memilih pendekatan apa yang dipakai dalam melakukan penelitian. Nah, kemudian yang ketiga, memilih desain penelitian dan metode pengumpulan data yang cocok. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal, metode pengumpulan data yang bisa digunakan ada banyak, ada beberapa. Silahkan ambil yang kira-kira sesuai, yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisinya. Jika kondisinya memungkinkan, bisa nanti observasi, wawancara, studi literatur, maupun pemberian kuesioner. Nah, itu kan tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Seperti itu. Kemudian poin keempat, di sini proses penelitian terdiri dari analisa data menggunakan deskriptif atau inferensial statik. Jadi nanti ini juga disesuaikan dengan kebutuhan juga. Jadi penganalisan data, pengolahan data, ya pengolahan data ini juga nanti akan kalian olah sedemikian rupa itu menggunakan pendekatan apa, deskriptif atau inferensial statik. Kemudian yang terakhir, proses yang terakhir tentunya kalau sudah dilewati semuanya ini, tahapan-tahapannya adalah membuat laporan penelitian. Ini ya, tahap terakhir. Kemudian menurut tadi kan menurut Swajana, tapi menggunakan referensi Michelson ya. Kalau ini menurut Hofstadter. Nah, di sini yang pertama mendefinisikan masalah. Jadi sama ya yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ketika kalian mau melakukan penelitian itu kalian harus tahu kalian punya masalah apa, kalian mau buat sistem apa, kalian mau meneliti objek apa. Nah, ini kan harus tahu dulu, harus diidentifikasi dulu seperti itu. Kemudian membedah kepustakaan yang terkait dengan apa yang diteliti. Nah, ini kalau apa namanya menggunakan beberapa referensi. Kemudian memilih teori yang relevan dengan masalah yang diteliti harus. Jadi ketika kalian melakukan penelitian harus mencari referensi yang sesuai, harus mencari objek penelitian yang sesuai dengan masalah yang kalian miliki. Terus kemudian mendesain penelitian ya yang akan dilaksanakan ya dengan mempertimbangkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian memiliki strategi sampling atau random ya atau non random. Jadi random ini acak. Kemudian menentukan strategi pengukuran dan alat ukur yang digunakan.
kemudian mengumpulkan data, analisa data. Setelah eh, mendapatkan data, datanya nanti diolah. Data itu kan masih mentah ya, data itu masih mentah. Nah, karena sifatnya masih mentah, jadi ini harus kalian analisa, kalian olah. Jadi nanti ketika data kalian sudah olah sedemikian rupa, jadilah nanti informasi. Nah, informasi ini yang akan kalian gunakan untuk membuat laporan penelitian. Begitu ya. Jadi membuat laporan itu tidak menggunakan data. Salah. Jadi data itu masih mentah yang belum diolah. Nah, ketika data-data yang kalian dapatkan, kalian kumpulkan, sudah kalian proses, sudah kalian analisa, sudah kalian olah sedemikian rupa, menjadi sebuah informasi. Nah, informasi ini akan kalian gunakan untuk membuat sebuah laporan. Itu ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya aktivitas penelitian ya di sini secara garis besar. Di sini ada tiga bagian, ada rasional, kognitif, dan teologi. Yang pertama ada rasional. Rasional di sini merupakan proses yang berpegang pada kaidah logika. Kemudian kognitif di sini merupakan proses mengetahui dan memperoleh pengetahuan. Kemudian teologi ini merupakan proses mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, dan melakukan penerapan dengan melalui peramalan. Nah, ini teologi. Nah, kemudian metode ilmiah. Nah, metode itu sebuah prosedur ya. Prosedur, cara, kemudian langkah-langkah atau step by step sebuah kegiatan, sebuah sistem ya. Itu namanya metode. Apa itu metode ilmiah? Nah, metode ilmiah di sini adalah eh, berbagai prosedur. Tadi prosedur itu cara ya, cara, cara atau step by step atau langkah-langkah yang mewujudkan pola-pola dan tata langkah dalam pelaksanaan suatu penelitian ilmiah. Nah, metode ilmiah ini bisa dikatakan suatu pengerjaan terhadap kebenaran diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Ini menurut Nasir. Nah, kalau menurut Sedar Mayanti dan Hidayat tadi, itu sebuah prosedur yang mewujudkan pola-pola, pola-pola atau desain ya, atau tata langkah dalam pelaksanaan suatu penelitian ilmiah. Nah, ini mengenai metode ilmiah. Nah, kemudian aktivitas dari metode ilmiah ini ada 4 aktivitas ya. Yang pertama ada pola prosedural. Nah, ini bisa berupa pengamatan, percobaan, pengukuran, survei, kemudian dedukasi, induksi, analisis, dan yang lainnya. Nah, kemudian kalau tata langkah di sini ada penentuan masalah, rumusan hipotesis, pengumpulan data, kemudian penurunan, kesimpulan, dan pengujian hasil. Kemudian kalau berbagai teknik, di sini nanti ada daftar pertanyaan, ada wawancara, perhitungan, dan pemanasan. Kemudian kalau instrumen atau aneka alat yang digunakan. Nah, ini instrumen ya, media. Ya, ini tergantung nggak harus pakai timbangan, meteran, komputer dan lain. Nah, ini kan disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian melakukan penelitian apa? Misalnya kalian melakukan penelitian sistem penggajian. Apakah yang diperlukan timbangan kan enggak? Di sini kan kalian butuh mungkin eh, kamera, kemudian video, kemudian alat tulis ya untuk mencatat, kemudian komputer untuk menyimpan datanya dan lain sebagainya. Nah, ini yang namanya instrumen itu tergantung dari penelitian yang dilakukan.
Kemudian aktivitas pengetahuan sistematis ini dibagi menjadi 3. Ada koherensi, ini konsisten, ya. Jadi pengetahuan yang didapatkan itu konsisten. Kemudian korespondensi. Korespondensi apa ini? Pernyataan sesuai dengan kenyataan. Jadi nanti ketika melakukan penelitian, jadi pernyataan yang kalian buat itu harus sesuai dengan kenyataan. Korespondensi. Selain tadi konsisten, ya konsisten itu penting, makanya di sini diletakkan di pertama. Di sini kalian menyampaikan informasi itu harus konsisten dengan kenyataan yang sesungguhnya, dengan kenyataan realnya, dengan kenyataan di lapangan, dengan kenyataan sistemnya seperti itu. Kemudian pragmatis, kegunaan di lapangan. Jadi kegunaan di lapangan itu sesuai seperti itu. Nah, ini ya. Koherensi. Koherensi ini bahwa suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan tersebut konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Ini koherensi. Jadi ini nanti bisa diperoleh melalui apa? Pendekatan empiris atau bertolak dari fakta. Kemudian yang kedua, korespondensi, yaitu suatu pernyataan dianggap benar apabila materi pengetahuan yang dikandung berkorespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Kemudian yang ketiga tadi, pragmatis. Mengatakan bahwa pernyataan suatu kebenaran itu diukur dengan kriteria. Apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia? Itu. Selanjutnya mengenai kedalaman ya. Menurut kedalaman analisis berdasarkan sudut pandang penelitian, ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Jadi penelitian itu dari sudut pandang analisisnya dibedakan menjadi 2 jenis. Ada penelitian deskriptif, jadi yaitu penelitian yang melakukan analitis dengan menyajikan fakta-fakta yang sistematis, sehingga lebih mudah dalam proses pemahaman dan penyimpulan. Ini contohnya nanti kalau kalian, contohnya apa? Misalnya di sini kalian membuat sebuah program atau membuat sebuah rancangan program penggajian, penjualan, kemudian peminjaman, ataupun pemrograman yang lain, atau rancangan sistem yang lain. Di sini kalian melakukan penelitian. Kemudian hasil penelitian yang kalian lakukan itu kan kalian analisa. Jadi di sini nanti bukan mengolah data ya. Jadi bukan mengolah angka-angka. Di sini kalian lebih ke melakukan, menyajikan fakta-fakta yang kalian peroleh. Seperti itu. Jadi penelitian deskriptif. Ini contohnya apa tadi? Ya itu ya. Kalian contohnya kalian misalnya melakukan penelitian misalnya untuk sistem penjualan, sistem penggajian, sistem pakar, robotik mungkin, atau sistem rental mobil, rental DVD, ataupun rental motor, ataupun yang lainnya. Nah, itu masuk ke dalam kategori penelitian deskriptif. Kemudian penelitian inferensial, di sini penelitian yang menggunakan hipotesis dalam setiap analisis hubungan antar variabelnya. Di sini mengolah data. Jadi penelitian yang kedua di sini kalian mengolah data. Jadi ada 2 jenis ya. Di sini yang pertama deskriptif tadi itu tidak mengolah angka-angka, menyajikan angka-angka tidak menggunakan variabel-variabel. Tapi kalau penelitian inferensial, di sini kalian mengolah data dengan menggunakan variabel-variabel yang berhubungan. Ini menggunakan sebuah software, ya bisa software, bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan MATLAB, bisa menggunakan software yang lainnya. Nah, ini untuk mengolah data. Nanti keluarannya apa? Outputnya apa? Ya, outputnya nanti variabel-variabel yang dihubungkan tadi itu berupa angka-angka. Jadi, yang di input data, outputnya ya angka-angka. Jadi, inputnya angka-angka, kemudian outputnya juga berupa angka-angka. Berbeda dengan deskriptif. Nah, ini kan lebih ke penjelasan. Kalau deskriptif itu lebih ke penjelasan. Kalau inferensial itu
mengolah data, mengolah angka-angka seperti itu. Kemudian manfaat penelitian menurut Ana. Nah, di sini ya namanya penelitian tadi kan sudah saya sampaikan di awal. Itu untuk apa? Yaitu untuk membuat sebuah laporan. Laporan ini bisa berupa proposal penelitian, TA, skripsi, tesis, disertasi. Nah, itu output atau jadi kalian melakukan penelitian itu ya untuk membuat laporan tersebut tadi. Seperti itu. Nah, di sini manfaat yang diperoleh dari penelitian apa? Dapat mengidentifikasikan suatu masalah. Dapat mengetahui sistem kerja objek yang diteliti. Kemudian menambah keyakinan dalam pemecahan suatu masalah. Meningkatkan hubungan kerjasama antar tim. Kemudian melatih dalam bertanggung jawab. Kemudian dapat memberikan rekomendasi tentang kebijakan suatu program. Kemudian menambah wawasan dan pengalaman. Nah, selanjutnya langkah-langkah nih dari metode ilmiah yang harus dilakukan. Yang pertama, merumuskan masalah. Tadi kan sudah saya sampaikan nih, ketika melakukan penelitian, apa yang dilakukan pertama kali adalah menentukan masalah, merumuskan masalah yang akan dicarikan solusinya, yang akan dipecahkan dengan melakukan penelitian. Kemudian menemukan hipotesis, kesimpulan sementara, dugaan sementara. Nah, seperti itu. Kemudian menetapkan variabel penelitian. Jadi menetapkan variabel-variabel ketika nanti penelitiannya bersifat inferensial. Kemudian menetapkan prosedur kerja. Kalau sudah menetapkan variabel, menetapkan prosedur, langkah-langkah. Kemudian mengumpulkan data. Data ini ada data primer, ada data sekunder. Data primer itu ya data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Jadi langsung nih dari narasumbernya, belum diubah. Tapi kalau data sekunder, data yang didapatkan tidak langsung dari narasumbernya, bisa dari mulut ke mulut, dari berita ya, dari mulut ke mulut, dari berita, mungkin dari internet, dari newspaper, dari koran. Nah, itu sudah data tidak murni lagi, data sekunder namanya. Kemudian mengolah dan menganalisa data. Nah, ini tergantung tadi. Kalau jenis penelitiannya inferensial, berarti nanti mengolah angka-angka. Tapi kalau penelitiannya deskriptif, ya ini menganalisa fakta-fakta yang didapatkan di lapangan tadi. Kemudian kalau sudah nih menganalisa, membuat kesimpulan. Jadi membuat kesimpulan dari analisis atau pengolahan data-data yang didapatkan ketika penelitian. Nah, kemudian tahap terakhir, langkah terakhir adalah mengkomunikasikan hasil penelitian atau hasil dari komunikasi ini adalah berupa laporan penelitian. Seperti itu. Nah, itu ya untuk materi hari ini pertemuan 1. Oke, ini untuk latihan soalnya, silahkan nanti bisa dikerjakan ya. Dikerjakan. Ini untuk nomor 1 dan nomor 2. Kemudian nomor 3 dan nomor 4. Ini langsung 45 ya. Oke, 45. Oke, untuk pertemuan 1 saya belum memberikan tugas di MyBase ya. Insya Allah nanti di pertemuan 2 nanti silakan dicek di MyBase-nya untuk tugas. Jadi nanti silakan dikerjakan di MyBase ya untuk tugas-tugas yang saya berikan. Oke, sekian ya untuk materi hari ini pertemuan 1 mengenai dasar-dasar penelitian dan metode ilmiah. Saya akhiri untuk materi pertemuan 1 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada pertanyaan bisa nanti disampaikan di forum baik grup WhatsApp maupun di
forum diskusi di aplikasi MyBase. Silahkan jika ada yang mau bertanya atau mungkin boleh mengenai materi, boleh mengenai tugas, boleh tadi ya mengenai pembentukan kelompok. Nah, silahkan bisa disampaikan di forum grup WA ataupun di forum diskusi aplikasi MyBase.